CnH2n plus 1 X plus asam halida HX. Oke, karena begini, kenapa sampai ada bentar dulu, ini mau tanya. Kenapa sampai asam itu ada H-nya? Karena ada penambahan dari air itu sebagai katalis yang mempercepat reaksi gitu. Tapi dia nggak bereaksi. Pertanyaan saya, kenapa asam itu ada H-nya? Itu pertanyaan saya. Hidrogen ini Itu dulu pertanyaan saya. Kenapa? golongan 1A. Kenapa sampai asam halida? Terus asamnya itu pasti selalu ada H. Kalau basa pasti selalu ada apa? OH. OH. Kira-kira itu kenapa? Suasana asam pakai H. Kenapa? Ada hidrogen perlu diperlukan. Kok ada hidrogen? Lalu yang itunya ada apa? OH, oksigen. Apa? Kalian sudah belajar tentang teori atom Lewis, Iya. kemudian Lewis, Arrhenius, terus satu lagi Lewis, Arrhenius, satu lagi apa? Arrhenius, Lewis sama lah. Kita kayak belajar Lewis dulu deh. Hah? Oke, kalau Arrhenius itu mengatakan apa? Berkaitan dengan asam basa. Apa bunyinya? Apa hasil konsep dari Arrhenius itu apa tentang asam basa? Jangan mainin rambut. Apa? Konsep asam basa menurut Arrhenius itu apa? Konsep asam basa. Iya. Arrhenius. Kalau suasana asam ditambahin H kalau misalnya penyetaraan. Ya itu hampir Kita apa mau? hampir mendekati. Tuh, mendekati. Mendekati apa tuh? Katanya penambahan H, hanya penambahan. Buat biar jadi setara kalau nggak salah. Kita tanya kita reaksi. Kata kuncinya itu H, kata kuncinya H. Tapi kenapa H? Kalian nggak ingat materinya? Karena hidrogen. Iya. Konsep asam basa menurut Arrhenius. Karena H plus 1 nomor. Emang benar H itu plus. Lalu nanti banyak pertanyaan saya jadinya. Kenapa H itu plus? Kenapa H Molekul. Hah? Ini lagi molekul. Apa itu molekul? Kok disebut molekul? Jangan sampai kalian belum bisa membedakan ya unsur, molekul, senyawa. Enggak dulu. Pertanyaan saya itu dulu. Misalnya gini, oh namanya asam halida. Asam halida itu HF, HCl, kemudian HBr, itu termasuk asam halida. Ada namanya juga asam kuat, bukan asam halida. Kenapa sampai disebut asam halida? Karena yang berikatan dengan H itu unsur halogen. Unsur halogen itu golongan berapa? 1A. Oh, itu 7. iya, golongan 7A. Oh, betul. Jadi semua yang golongan 7A itu namanya halogen, golongan halogen. Oke? Golongan halogen. Kalau dia berikatan dengan H, maka nanti namanya asam halida. HCl, HBr kita buat sekarang ini nih. Tadi pertanyaan Ibu kenapa dulu? Ingat dulu konsep Arrhenius itu. Oke, pertanyaan adalah H plus. Ibu keep dulu yang plus. Nanti Ibu nggak bertanya H plus itu kenapa sampai disebut H plus. Oke, yang pertama gini. Konsep Arrhenius asam basa mengatakan asam ketika larut dalam air maka akan menghasilkan H plus. Sedangkan basa akan menghasilkan OH minus. Itu makanya yang NaOH termasuk dalam basa. HCl termasuk asam ke basa. Asam. H2SO4 termasuk asam ke basa. H2SO4 asam, bukan basa. Sekarang pertanyaan saya adalah kenapa bukan H minus tapi H plus? Karena golongan 1A plus 1, Bu. Ya kenapa? Kenapa?
Karena dari misalnya begitu Bu. Ya kenapa plus? Kenapa bukan minus? Itu pertanyaan. Kenapa plus? Kenapa bukan minus? Periodenya Periode H itu berapa emang? 1 plus. Jadi 1 plus. Enggak. Kalau periode itu menunjukkan jumlah kulit. Kalau elektron valensi itu menunjukkan apa? Oh karena itu Bu, substitusi kan LKL. Jangan karena substitusi ya makanya kamu sebut. Kenapa dulu tanya saya? H itu golongan nomor atomnya itu H, itu 1. Kalau kita konfigurasikan Satu doang. Plus 1, nambah 1. Lalu ya, Isi kenapa? penuh. Hah? Bagi isi penuhnya plus 1, butuh 1 jadi ya plus 1 Bu. Gitulah konsepnya lah. Oke, gini ya. Kalau kalian nanti belajar H plus itu, yang plus itu cenderung melepaskan. Kalau minus itu menangkap elektron. Jadi kalau H plus masih ingat ya aturan duplet sama oktet? Iya. Masih ya? Iya. Kalau duplet berarti terpenuhi elektronnya berapa? 2. Kalau oktet elektronnya terpenuhinya berapa? 8. Ya 8. Itu dia. Jadi biasanya yang di bawah 5 elektron valensinya itu cenderung melepaskan. Makanya nanti mereka tandanya plus, entah itu plus berapa. Cenderung melepaskan, makanya tandanya plus. Sedangkan yang ke atas 6, 7 itu cenderung menangkap elektron. Kenapa seperti itu? Itu ada kaitannya dengan periode jumlah kulit. Semakin jauh dari inti atom, siapa yang bisa menjelaskan itu? Maka Makin kuat. Maka Apa sih? Bahasa gua kalian udah belajar kan yang ini? Oke, semakin jauh dari inti atom, maka elektron tersebut akan cenderung melepaskan dari inti atom ya. Ingat-ingat lagi belajar yang di pelajaran kelas 10. Biasanya kalau US itu nggak banyak yang bukan perhitungan, yang model-model seperti ini nggak ada. Kalau kalian lihat soal-soal UAS, nggak ada yang, mungkin hanya satu soal yang begini, satu soal, satu. Yang lainnya itu adalah apa? Teori, banyak teori. Jadi kalau kalian dasarnya yang kayak kenapa dia plus, kenapa dia minus, kalau itu nggak tahu, ya itu dia. Ya udah. Apa tadi saya? Iya. Kalau kalian lihat UAS ya, kita bukan berarti karena UAS ya, bukan karena UAS ya, enggak, bukan karena itu, bukan karena itu. Udah ya, paham ya? Udah, kalau orang tanya, kan nanti gini, kenapa dia 2 plus, kenapa dia 3 plus, kenapa dia 2 minus, kenapa dia 3 minus? Tahu kan itu tadi? Kalau dia 3 minus, artinya dia sudah mendapatkan elektron sebanyak 3 dari unsur lain. Kalau dia 2 plus, maka dia sudah melepaskan 2 elektron ke unsur lain. Sudah? Pertanyaan lanjutan. Kenapa golongan 8A itu tidak banyak kita temukan dia berikatan dengan senyawa lainnya? Contohnya Ne. Ne itu berapa? Nomor atomnya? Ne ya neon nih. Berapa? 56. Sabar. Apa sih? Xenon radon. Ne berapa nomor atom? Oh, Ne. Apa sih? Ibu kawin lari mangga. Ah? Ne ada di buku situ. Nomor atom Ne berapa? Banyak lah Bu, 100 lebih. 10. Oh iya 10. 10 kalau kita konfigurasikan menjadi 2 dan 28. Lainnya itu udah terisi penuh Bu. Jadi dia tidak perlu melepas atau dia pun menerima. karena sudah stabil. Makanya gua mainin gas dulu dia. Stabil Bu. Ya. Oke, sudah ya. Lalu pertanyaan saya gini, kenapa sampai H? H itu kan bukan golongan logam ya? Ya kan? Iya. Tapi H itu berada pada golongan logam alkali.
yaitu 1A. Silakan kalau Jadi kan golongan logam itu kan di golongan, kalau transisi otomatis semua banyak logam. iya benar. Kalau di 1A yang utama itu hanya di golongan 1A dan 2A itu logam, dan beberapa di unsur 3, 4. Tapi itu pun tidak semua. Pertanyaan saya adalah kenapa H itu berada di golongan 1A? Berada di antara, hanya dia doang loh yang bukan logam. Kenapa itu? Apa Bu? Pertanyaannya boleh diulang? Kenapa H berada di golongan 1A? Sementara dia bukan golongan logam. Dia itu berjajaran dengan golongan logam. Seperiode dengan golongan logam. Sesuai abjad kali Bu. Hah, sesuai abjad. Kalau sesuai abjad itu bisa beko duluan. Oh itu gas Bu, dia kan air. Apa sih Wil? Kalau nggak tahu jangan kelantur Wil. Siapa tahu pelatih bener kan? Yang dasar-dasar itu kalian nanti cari ya di rumah ya. Itu yang kalian cari. Oke, itu yang kalian cari. Belajar dulu itu ya. Kenapa sampai begitu? Dari UPK kayak gitu. Yang pertama cluenya adalah sifatnya itu hampir mirip dengan golongan 1A. Yang kedua, jumlah kulitnya atau periodenya. Nah, itu cluenya. Polar Bu sifatnya. Sudah ya, kita lanjut. Lanjut ke yang berikut. Itu kita dua aja ya bahas ya. Yang substitusi dan adisi. Kalau adisi itu memecahkan ikatan rangkap 2, rangkap 3, rangkap 2 dan 1. Adisi itu berarti memecahkan ikatan rangkap. Jadi sebenarnya itu halogen ini bisa juga berikatan dengan basal. Bisa, ada di buku contohnya. Tapi kita tidak akan bahas itu ya, karena akan panjang kali lebar kali ini. Nanti kalian gampang pusing, saya juga jadi pusing. Di sana pusing di sini. Oke, yang dibahas itu ada dua ya, yang substitusi dan yang adisi. Oke, adisi. Yang kedua itu